Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang tabah bukan berarti tidak boleh menangis. Dalam ungkapan Melayu, ada pepatah yang berbunyi, biar menitik air mata, asalkan jangan menitik hati. Demikianlah pepatah Melayu yang bijak, memberi ruang pada kesedihan tanpa kehilangan semangat. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada tekanan, kehilangan, dan kegagalan. Di saat seperti itu, banyak dari kita merasa harus selalu kuat, bahkan memaksa diri menahan air mata agar terlihat tabah. Namun, benarkah menangis membuat kita lemah? Ataukah justru itu bagian dari proses menjadi kuat? Untuk memudahkan narasi ini, kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian 1. Menangis itu manusiawi. Bukti kita sedang menyembuhkan diri. Dalam dunia psikologi, menangis bukan tanda kegagalan, melainkan proses alami pemulihan emosional. Air mata emosional mengandung hormon stres seperti kortisol dan membantu melepaskan endorfin yang menenangkan. Setelah menangis, banyak orang justru merasa lebih jernih dalam berpikir. Artinya, tubuh kita memang dirancang untuk mengolah rasa sakit, bukan menyimpannya terus-menerus. Namun, seringkali masyarakat salah kaprah. Menangis dianggap lemah, terutama bagi laki-laki. Padahal, baik pria maupun wanita sama-sama berhak menunjukkan emosi. Ketabahan bukan soal menahan tangis, melainkan soal bagaimana kita memproses rasa sakit dengan cara yang sehat. Jangan biarkan stereotip sosial membuat kita menyangka bahwa air mata adalah kegagalan. Justru, ia bisa menjadi langkah pertama menuju penyembuhan. Bagian 2. Tabah itu bukan tidak pernah jatuh, tapi mampu bangkit lagi. Resiliensi atau ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Psikolog Ann Manston menyebut resiliensi bukanlah bakat alami, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Menariknya, proses bangkit seringkali dimulai dari pengakuan atas perasaan terdalam, rasa kecewa, marah, atau kehilangan. Ketika seseorang menangis, ia tidak sedang menyerah, tapi sedang mengurai beban agar tidak meledak di kemudian hari. Konsep ini juga selaras dengan growth mindset, pandangan bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Orang yang menangis saat gagal menunjukkan bahwa mereka peduli. Setelah emosi dilepaskan, mereka bisa mengevaluasi dan melangkah lagi dengan lebih bijaksana. Air mata bukan titik akhir, tapi bagian dari proses menjadi lebih kuat. Bagian 3. Tangisan bukan kekalahan. Dari hati yang luruh, tumbuh kekuatan baru. Banyak tokoh besar di dunia pernah mengaku menangis saat berada di titik terendah. Oprah Winfrey, Steve Jobs, hingga J.K. Rowling pernah melewati masa-masa penuh tekanan dan air mata. Namun, justru dari sanalah mereka menemukan arah baru,
membangun semangat yang lebih kokoh. Ini menjadi bukti bahwa tangisan tidak menjatuhkan harga diri, justru bisa menjadi jembatan menuju kekuatan yang lebih besar. Pepatah Melayu mengatakan, jatuh ke tanah, bangun di tanah juga. Artinya, saat kita terpuruk, kita bisa bangkit dari tempat yang sama, asal hati tak menyerah. Air mata adalah bagian dari proses itu. Dengan menangis, kita membersihkan luka, menata hati, lalu melangkah lagi dengan langkah yang lebih terarah. Bagian 4 atau bagian terakhir, menangis dengan bijak, kunci keseimbangan emosional. Menangis juga perlu dikelola dengan sehat. Tangisan yang terus-menerus tanpa arah bisa menyeret kita ke dalam jurang keputusasaan. Maka penting untuk memberi ruang bagi kesedihan, tapi tidak membiarkannya menguasai hidup. Tulislah jurnal, dengarkan lagu yang menggugah, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Semua itu bisa membantu mengurai emosi tanpa merasa sendirian. Sebaliknya, saat menemani orang lain yang menangis, tunjukkan empati. Jangan buru-buru menyuruh mereka tegar atau menyodorkan nasihat kosong. Kadang yang diperlukan hanyalah kehadiran yang tulus. Karena dalam empati, ada kekuatan yang menyembuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Kesimpulan, ketabahan sejati lahir dari pengakuan emosi. Tabah bukan berarti tak terluka, melainkan mampu menghadapi luka itu dengan bijak. Menangis tidak menghapus ketangguhan. Ia menandai bahwa kita sedang merawat luka agar bisa tumbuh kembali. Seperti pepatah Melayu yang disampaikan di awal tadi, yaitu, biar menitik air mata, asal jangan menitik hati. Menangislah bila perlu, tapi jangan biarkan hati ikut runtuh. Sebab dari air mata yang jujur, kita bisa belajar berdamai dengan luka, menata ulang kekuatan, dan melangkah lagi, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih utuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, tetap sehat, semangat, dan bermanfaat untuk kerabat, sahabat, dan masyarakat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang memerlukan informasi, inspirasi, motivasi, dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.